Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti, STRK MKes, dosen program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan, Teknologi, dan Sains. Saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4, yang dimana bobot mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita sebanyak 4 SKS, yaitu 2 teori dan 2 praktik. Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita adalah salah satu mata kuliah inti dalam pendidikan kebidanan yang membahas tentang kebutuhan dasar termasuk kebutuhan fisik, tindakan dasar, dan psikososial untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal. Kebutuhan dasar neonatus meliputi menjaga kehangatan tubuh, menjaga jalan nafas, tetap bersih, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini atau IMD, pemeriksaan fisik, serta pemberian vitamin K dan salep mata. Cakupan materi yang pertama ada konsep dasar asuhan neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah. Yang kedua, adaptasi fisiologi neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian yang ketiga, konsep dasar pencegahan infeksi pada neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah. Yang keempat, konsep dasar rawat gabung pada bayi baru lahir. Yang kelima, konsep dasar neonatus bayi dan balita. Yang keenam, kebutuhan dasar pada neonatus bayi dan balita serta anak prasekolah, yaitu imunisasi. Yang ketujuh, pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang kedelapan, konsep tumbuh kembang bayi dan balita. Yang kesembilan, asuhan pada bayi baru lahir. Yang kesepuluh, asuhan pada neonatus dengan masalah yang lazim yang terjadi. Yang ke-11, penyulit pada neonatus, bayi, dan balita dengan kelainan bawaan. Yang ke-12, deteksi dini komplikasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ke-13, ada deteksi dini komplikasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ke-14, ada dokumentasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memberikan asuhan yang tepat pada neonatus bayi dan balita sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Yang kedua, mendeteksi secara dini gangguan tumbuh kembang dan masalah kesehatan anak. Yang ketiga, melakukan edukasi dan konseling kepada orang tua atau keluarga anak. Yang keempat, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam merujuk dan menindaklanjuti kasus anak bermasalah. Kemudian, metode pembelajaran yang pertama yaitu perkuliahan tatap muka atau daring. Yang kedua, praktikum laboratorium kebidanan. Yang ketiga, praktik lapangan di puskesmas atau rumah sakit. Yang keempat, diskusi kasus atau studi kasus. Yang kelima, simulasi keterampilan klinis. Kemudian sistem penilaiannya, yang pertama ada ujian teori yaitu UTS atau UAS. Kemudian yang kedua, praktikum dan OSCE. Yang ketiga, laporan kasus atau tugas lapangan. Yang keempat, partisipasi diskusi dan kearifan kelas. Kemudian, capaian pembelajaran asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, yang pertama ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, yang keempat keterampilan khusus. Dan capaian pembelajaran lulusan program studi adalah mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek terhadap neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar neonatus bayi dan balita. Yang kedua, mampu menganalisis adaptasi fisiologi neonatus bayi dan balita. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep dasar pencegahan infeksi pada neonatus bayi dan balita. Yang keempat, mampu menganalisis konsep dasar rawat gabung pada bayi baru lahir. Yang kelima, mampu menganalisis kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Yang keenam, mampu menganalisis dan mengembangkan kebutuhan dasar pada neonatus bayi dan balita.
yaitu imunisasi. Yang ketujuh, mampu menganalisis pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang kedelapan, mampu menganalisis konsep tumbuh kembang bayi dan balita. Yang kesembilan, mampu menganalisis asuhan pada bayi baru lahir. Yang kesepuluh, mampu menganalisis asuhan pada neonatus dengan masalah yang lazim terjadi. Yang kesebelas, mampu menganalisis penyulit pada neonatus bayi dan balita dengan kelalaian bawaan. Kemudian yang ke-12, mampu menganalisis deteksi dini komplikasi pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ke-13, mampu menganalisis deteksi dini komplikasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ke-14, mampu merancang dokumentasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. UTS akan dilakukan pada pertemuan ke-8 dan pada pertemuan ke-16. Kita akan mengadakan ujian akhir semester. Itulah beberapa CPMK mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Pada bagian pendahuluan, dosen melakukan salam pembuka, memperkenalkan diri, absensi mahasiswa, menjelaskan capaian pembelajaran dan pengenalan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada asesmen di akhir pertemuan yaitu terdapat kehadiran 10%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Yuk, mari kita ikuti dan simak penyampaian materi saya pada video selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya udah ada yang kenal sama Ibu? Udah. Tapi karena ini kita mata kuliah baru dan pertemuan yang pertama, jadi kita kenalan dulu ya. Ya. Jadi nama Ibu Novianti STRKEP MKes. Ibu dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Universitas Bumi Persada. Ya, jadi insya Allah setiap semester pasti akan jumpa sama Ibu. Ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini mata kuliahnya yaitu asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita ya. Jadi mata kuliah ini ada di semester 4 dan dia mempunyai 4 SKS ya. Jadi ada 4 SKS, kemudian ada 16 pertemuan ya, 14 kali kita pembelajaran dan praktik, kemudian 2 kalinya itu di situ ada midterm dan final ya, UTS ya. Kemudian selanjutnya nanti di penilaiannya ada kehadiran ya, kemudian ada tugas ya, kemudian ada apalagi midterm ya. Jadi mohon kehadirannya, keaktifannya di dalam kelas. Seperti itu. Udah sampai di situ, ada ingin ditanyakan tentang RPS kita untuk mata kuliah ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, karena kalian udah kenal sama Ibu, jadi Ibu juga harus kenal sama kalian ya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Mary, Hadir, Bu. Sinta Maksirah, Hadir, Bu. Tianisa, Hadir, Bu. Antika Sari, Hadir, Bu. Kiki Safriani, Hadir, Bu. Mawaddah, Hadir, Bu. Firda Nuzula, Hadir, Bu. Maulida Rahayu, Hadir, Bu.
Lutfia Izza, Rahmatul Alia, Sri Mela Julisma, Nia Ramadhani, Rauzatul Jannah, Nelly Fadilah, Marlinda, Hadir, Bu. Misra Hidayani, Nadiatul Azizi, Maulia Asri, Leni Mastura, Melisa Ofisa Putri. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini udah bisa kita mulai ya. Hari ini kita belajar materi pertama kita yaitu tentang konsep dasar asuhan neonatus bayi dan balita ya. Sebelum Ibu melanjutkan untuk teorinya, pembelajarannya, ada yang tahu nggak apa itu neonatus? Saya, Bu. Oke, Sari ya? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Antika Sari. Saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan neonatus. Neonatus adalah bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai 28 hari. Iya, benar sekali ya. Bagus sekali jawaban dari Sari ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk teorinya kita lihat apa itu fisiologis neonatus ya. Fisiologi neonatus merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan proses vital neonatus ya. Apa itu vital? Ya, keadaan umum si bayi ya. Kemudian neonatus adalah individu yang baru saja mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Selain itu, neonatus adalah individu yang sedang bertumbuh. Jadi, maksud di sini yaitu bayi yang baru lahir ya, bayi yang baru lahir. Yang dilahirkan kemudian berkembang di luar rahim si ibu. Jadi, perlu proses untuk berkembang ya atau adaptasi. Oke, kita lanjut. Kemudian bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 sampai 42 minggu ya. Dan berat lahir dari 2.500 gram sampai 4.000 gram. Itu normalnya bayi lahir. Jadi kalau misalnya bayinya nanti lahir di bawah 2.500 gram atau di atas 4.000 gram berarti BBLR dan BBLS ya. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian ada bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan berat 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian dia dengan cukup bulan lahir langsung menangis ya. Kemudian tidak ada kelainan kongenital ya. Kemudian atau cacat bawaan yang berat. Misalnya contoh apa? Hidung sumbing ya. Nah, kita lanjut. Kemudian neonatus adalah usia 0 bulan ya. Berarti dari dia lahir kemudian sampai hingga 1 tahun dengan pembagiannya sebagai berikut ya. Ada yang dikatakan dengan neonatus dini ya. Neonatus dini adalah bayi yang berusia 0 sampai 7 hari. Kemudian neonatus lanjut adalah bayi berusia 7 sampai 28 hari. Kemudian bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun dengan pembagian sebagai berikut. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ya. Coba lihat. Bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun dengan pembagian sebagai berikut ya. Sama kayak tadi juga kan ada masa neonatal yaitu usianya 0 sampai 28 hari. Kemudian ada masa neonatal dini yaitu 0 sampai 7 hari. Kemudian ada neonatal lanjut 8 sampai. Kemudian di sini ada juga balita ya. Balita adalah anak yang telah menginjak usia dini di atas 1 tahun dan di bawah 5 tahun ya. Kalau udah di atas 5 tahun masih dianggap balita nggak? Nggak ya. Jadi yang dikatakan bayi yaitu dia masih umurnya di bawah 5 tahun. Oke, boleh kita lanjut ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang dikatakan 0 hari sampai 1 jam itu dia termasuk dengan bayi
bayi baru lahir ya. Kemudian ada di neonatus. Neonatus sampai 28 hari ya. Di situ ada neonatus dini dan neonatus lanjut ya. Maksud dari neonatus di sini ada yang harus dicek sampai nanti lahir tali pusat. Setelah lahir tali pusat nanti baru selanjutnya ya. Itu dikatakan dengan neonatus lanjut. Kemudian yang dikatakan bayi dari 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 1 tahun ya. Jadi nanti kalau dibilang itu neonatus berarti umurnya dari 0 sampai 28 hari. Kalau dikatakan bayi 1 tahun. 0 sampai 1 tahun ya. Kalau Bu ini bayi saya umurnya 5 bulan. Berarti apa dikatakan? Bayi. Bu ini bayi saya baru 2 jam lahir. Apa itu? Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada di sini balita ya. Balita di sini gimana? Di atas. Di atas. Ya, oke mantap. Di atas 1 tahun, di bawah 4 tahun. Jadi kalau nanti ada anaknya umurnya 2 tahun 5 bulan. Nah, itu apa? Balita. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri neonatus ya. Ciri-ciri neonatus di sini ada berat badannya seperti kita bilang tadi dari 2.500 sampai 4.000 gram ya. Kemudian panjang badannya 48 cm sampai 53 cm ya. Itu normalnya ya. Kemudian ada lingkar kepalanya ada 33 sampai 35. Kemudian frekuensi jantungnya ya. Frekuensi jantung bayi sama frekuensi jantung dewasa lebih cepat mana? Bayi ya. Bisa kita lihat kan deg 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 ya. Nah, dia kecepatannya 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian pernafasannya gimana? Lebih cepat juga ya. Pernah lihat ya bayi yang baru lahir pasti kalau misalnya dia apalagi langsung menangis pasti nafasnya cepat ya. Nah, itu. Jadi pernafasan normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kulitnya ya. Gitu bayi baru lahir, kulitnya berwarna kemerah-merahan licin ya. Karena jaringan subkutan cukup terbentuk dan dilapisi vernik gaseosa. Pernah lihat kan kulitnya kalau belum dibersihkan licin ya. Nah, kemudian kukunya telah agak panjang dan lemas. Pernah nggak lihat kelengkapan jari-jari si bayi? Ya, pasti kukunya pink. Kemudian kukunya juga panjang ya. Makanya perlu pakai sarung tangan bayi. Untuk apa? Supaya tidak melukai kulit si bayi. Oke, udah pandai-pandai semua ya. Nah, kita lanjut. Kemudian genitalianya, ini yang paling penting ya. Kemudian kita lihat kalau pada laki-laki, testisnya sudah turun pada bayi laki-laki. Kemudian kalau pada perempuan, ada labia mayora dan labia minoranya ya. Kemudian refleksnya sudah terbentuk ya. Ada refleks moro, ada refleks sucking, rooting dan swallowing ya. Kemudian ada eliminasinya. Kita lihat jangan nanti pas bayinya baru lahir dia nggak ada BAB atau nggak ada apa-apa, nggak ada pipis. Nah, jadi kayak mana? Nggak normal itu kan? Nah, jadi yang normalnya bayinya urin dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam pertama. Mekonium memiliki karakteristik hitam dan hijauan. Biasanya kita dapatnya nanti pas kita memandikan bayi ya. Kita lihat mekoniumnya seperti apa, keras atau enggak, cair atau enggak. Kemudian urinnya itu banyak atau tidak ya. Nah, kemudian kita lihat di sini lagi selanjutnya tentang klasifikasi ya. Nah, yang dikatakan nanti yang termasuk dengan neonatus menurut masa gestasinya ya. Ada yang kurang bulan,
atau dikatakan preterm infant. Dia di bawah 259 hari ya, atau 37 minggu. Kalau cukup bulan, term infant ya, dia 259 sampai 200 Oke, kemudian ada yang lebih bulan atau dikatakan biasanya posterem. Kalau kita biasanya jarang mengatakan posterem infant, tapi posterem ya. Ya. Aterem ya. Karena mungkin lebih gampangnya seperti itu kita ngomongnya ya. Nah, selanjutnya ada tahapan neonatus ya. Tahapan yang pertama terjadi setelah atau segera lahir, selama menit-menit pertama kelahiran ya. Kemudian tahapan kedua disebut dengan tahap transitional reaktivital. Pada tahap ini dilakukan pengkajian selama 24 jam pertama terhadap adanya perubahan perilaku ya, perilaku si neonatus ya. Kemudian ada tahap ketiga. Tahap di sini yaitu tahap periodik ya, pengkajian dilakukan setelah 24 jam pertama yang meliputi pemeriksaan seluruh tubuh, yaitu pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik di sini bayi setelah lahir, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya, dari kepala sampai ujung kaki ya. Kemudian kalau memang bayinya lengkap semua, kemudian sehat semua, baru dilakukan IMD ya. Kemudian nanti terakhir baru kita lakukan imunisasi. Oke. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik lengkap, kemudian kita melakukan imunisasi dan melanjutkan untuk pencegahan infeksi ya. Mencegah infeksi itu di mana aja? Di tali pusat ya. Kita lihat tali pusatnya bagaimana ya. Setelah semua lengkap ya, setelah 6 jam baru kita melakukan memandikan bayi ya. Untuk hari ini mungkin hanya di sini ya. Hanya ini materinya. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita pada hari ini? Saya Bu ingin bertanya. Ya silakan, boleh sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Marlinda. Saya ingin bertanya, bayi baru lahir tapi bidan tidak melakukan pemeriksaan fisik, apakah boleh atau tidak Ibu? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya dari Linda ya. Nah, di sini tadi kita sudah menjelaskan ada 3 tahap ya. Di tahap 3 di sini yaitu melakukan pemeriksaan seluruh tubuh atau dikatakan pemeriksaan fisik. Nah, yang dikatakan pemeriksaan fisik ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan fisik? Untuk mengetahui apakah ada cacat bawaan, apakah perlu penanganan awal, mungkin bayinya tidak nangis segera, ya. Jadi kalau misalnya bayinya tidak nangis segera, kita harus melakukan rujukan atau melakukan resusitasi, ya. Nah, kemudian kita lihat juga nanti di pemeriksaan fisik ini alat genitalianya itu lengkap atau enggak. Ya. Kayak seperti tadi misalnya apa? Labia mayora dan labia minoranya ada atau enggak, ya. Kemudian hidungnya ada atau tidak, kemudian ada sumbing atau tidak. Nah, seperti itu Linda. Sudah mengerti? Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada yang nggak ingin bertanya? Saya Bu. Oke, boleh sebutkan namanya, Dek? Nama saya Nelly Fadila. Jadi saya mau bertanya Bu, jadi apa fungsi daripada imunisasi itu? Oh ya, mantap kali ya pertanyaannya ya. Nah, kita jangan asal suntik-suntik aja ya, tapi nggak tahu manfaatnya. Bukan hanya imunisasi, tapi semua yang dilakukan harus kita ketahui apa manfaatnya itu ya. Nah, kalau untuk bayi, manfaatnya untuk mencegah kekebalan tubuhnya ya, untuk mencegah terjadinya
infeksi seperti itu ya. Kalau misalnya kita jelaskan lagi Bu, ya jelaskan dulu sama pasiennya atau sama keluarganya, Bu, ini saya mau melakukan imunisasi pada anak ibu ya. Jadi manfaat imunisasi ini untuk misalnya HB0 ya, untuk mencegah terjadinya hepatitis ya. Kemudian suntik selanjutnya kita jelaskan juga dan kita jelaskan kapan kunjungannya ya. Jadi apa manfaat tadi dari imunisasi? Untuk mencegah Kekebalan infeksi pada bayi, kemudian untuk menjaga kekebalan tubuh ya. Oke. Udah dimengerti Nelly? udah Bu. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Baik, untuk materi pada hari ini udah kita cukupkan ya. Ibu udah menjelaskan semua ya, udah menjelaskan, udah ada yang bertanya, mungkin ada yang ingin menyimpulkan ya dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Boleh dari salah satu adik-adik kalau ada yang mau menyimpulkan. Saya Bu. Oke. Boleh sebutkan namanya ya, Adik ya? Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Melisa Wisa Putri. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu neonatus adalah individu yang berusia 0 sampai 28 hari dan membutuhkan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin sampai ekstrauterin. Nah, neonatus juga terdiri dari neonatus dini dan lanjut. Neonatus dini 0 sampai 7 hari dan neonatus lanjut 7 sampai 28 hari. Untuk neonatus sendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan 1 terjadi segera lahir selama menit-menit pertama kelahiran. Untuk tahapan kedua yaitu disebut tahap transisional reaktif vital. Pada tahap ini adanya perubahan perilaku terhadap neonatus tersebut. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada tahap periodik, yang dimana di sini ada pengkajian yang dilakukan selama 24 jam pertama meliputi pemeriksaan seluruh tubuh. Terima kasih. Ya, baik. Bagus sekali ya kesimpulan dari kawan-kawan kita yaitu Meli ya. Terima kasih kepada Meli. Nah, untuk hari ini materinya kita padai cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita bertemu di minggu selanjutnya ya. Kemudian mungkin ya dalam Ibu mengajar, dalam Ibu menjelaskan mungkin masih banyak kurangnya ya. Mohon dimaafkan. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Mungkin untuk hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.